Indonesia menghadapi masalah besar dalam pengelolaan sampah. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan jumlah timbunan sampah pada 2024 mencapai 27,3 juta ton, di mana 38,35% sampah tidak terkelola. Pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan gaya hidup konsumtif menghasilkan volume sampah yang semakin meningkat. Jakarta sebagai kota besar dan masih menjadi pusat ekonomi hingga saat ini, memiliki ambisi besar menjadi kota global berkelas dunia. Namun, untuk mencapai target tersebut, Jakarta perlu mengatasi berbagai tantangan, salah satunya pengelolaan sampah. Merespon hal ini, pemerintah Provinsi Kota Jakarta menyatakan kesiapan dalam mengimplementasikan peta jalan pengelolaan sampah dengan Jakarta Utara sebagai wilayah percontohan. Peta jalan rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah di Jakarta telah diserahkan penjabat Gubernur Jakarta kepada Menteri Lingkungan Hidup pada apel pagi yang digelar di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Senin 17 Februari 2025. Ini adalah salah satu roadmap yang pertama untuk lingkungan hidup, untuk pengelolaan sampah di wilayah Indonesia, provinsi. Kenapa kita bisa pertama? Karena kita sadar betul Jakarta adalah barometer dari berbagai kebijakan, termasuk kebijakan terkait pengelolaan sampah. Tadi Bapak Menteri menyampaikan bahwasanya insya Allah kalau kita bisa mengatasi sampah di Jakarta, DKI Jakarta, kita juga akan bisa mengatasi sampah di wilayah Indonesia. Dan hari ini juga pencanangan untuk wilayah percontohan, perencanaan aksi percepatan penuntasan pengelolaan sampah DKI Jakarta itu adalah di wilayah Jakarta Utara. Dan kita sadar betul sampah ini adalah hal yang sangat krusial. Tadi Bapak Menteri menyampaikan, nanti kita akan dengar langsung bagaimana sampah tiap harinya dari DKI Jakarta kurang lebih 8 ton itu harus bisa dikelola dengan baik. Dalam isi peta jalan pengelolaan sampah di Jakarta akan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Di bagian hulu, Pemprov Jakarta akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, memperkuat peran bank sampah dan mendorong ekonomi sirkular. Pada bagian tengah, fokus diarahkan pada optimalisasi tempat penampungan sementara, serta meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah. Sementara di bagian hilir, akan melakukan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah dan mengubahnya menjadi bahan bakar alternatif, juga memperluas kerjasama dengan sektor swasta untuk pengolahan sampah lebih berkelanjutan. Roadmap penyelesaian sampah untuk 2025-2026. Ini langkah yang cukup berani karena roadmap ini telah dideklar, disampaikan kepada masyarakat aksi-aksinya, sehingga semua pihak kita bisa mengetahui dengan detail dan bisa menuntut kesungguhan, keserius kita di dalam pengelolaan sampah Jakarta. Tadi Pak PJ Gubernur telah menyampaikan ke kita bahwa selesainya sampah DKI akan membawa barometer penyelesaian sampah di Indonesia. Kemudian selesainya pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Utara ini akan mampu menjadi teladan bagi penyelesaian sampah di seluruh daerah khusus Jakarta. Langkah-langkah berani ini kita tentu apresiasi. Kami juga mengapresiasi ini DKJ merupakan provinsi yang telah menyelesaikan roadmap-nya pada kesempatan pertama. Kami akan dalam 1 bulan ini kami akan memandatkan, meminta kembali kepada seluruh pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten kota yang belum menyelesaikan roadmap penyelesaian sampahnya sampai akhir di bulan Februari ini. Kami juga sedang menyusun langkah-langkah penanganan kuratif kepada seluruh pengelolaan sampah di seluruh Indonesia. Mungkin agak pahit sedikit, tapi memang itu harus kita lakukan. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Jakarta, sistem pengelolaan sampah yang kuat akan menjadi penting untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi, mempromosikan prinsip ekonomi sirkular, dan memberdayakan masyarakat,
Jakarta dapat menjadi model percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan. Media Tawadu, Cerolino Lamba, DAI TV.